Pak. Selamat pagi juga, Pak Edi. Oke, nih bincang-bincang yang kemarin kita lanjut, Iya, Pak. iya, Saya tuh tertarik tentang silat yang iya, pernapasan, Pak. iya, iya. Atau silatnya seperti itu, Pak. Gimana tuh, Pak? Ya, gini, sebenarnya pernapasan ini kita dimulai dari oporta. Saya bentuk jadi oporta. Oporta adalah pola pernapasan tanpa amalan. Jadi kita di sini tanpa zikiran, tanpa wiridan maupun tanpa yang dikatakan pakai bahasa-bahasa lah yang istilahnya mungkin sesuatu yang tidak ya mungkin bisa dilakukan oleh selain dari non agama Islam. Di sini siapa aja bisa masuk ke tempat kita, ya non Muslim, Buddha, Islam, ya, pokoknya Katolik bisa. Karena waktu itu di tahun 2008 banyak istilahnya ya murid saya itu orang kebanyakan non Muslim, agama lain karena di sini buat untuk protek diri di saat dia maaf kan bekerja di Cikarang. Nah ini bahasanya untuk tameng diri lah, untuk menjaga diri. Jadi ya jaga diri. Jadi di sini memiliki pernapasan. Jadi alam semesta inilah kita ambil energinya akan jadi satu kekuatan dalam diri kita. Iya. Tapi yang saya dengar semalam bisa mecahin botol atau batu. Sementara energi yang kita gunakan segini nih, yakin ya? Kayak gitu. Modalnya apa tuh? Kembali ke bentuk keyakinan. Kalau kita yakin, nanti kan kita olah, kita ayomi, kita ajari, bahkan kita sampai mana ke batas kemampuan mereka. Jadi kita ajarkan sampai mampu dan sampai dia bisa. Jadi kita tidak meninggalkan dia yang sudah masuk di perguruan kami. Bahkan SD pun kemarin istilahnya antara yakin tidak yakin orang tuanya. Dia melihat. Jadi dengan satu keyakinan kita berikan suatu momen, inilah pernapasan. Yang dimana kalau pengelolaan pernapasan energi alam ini sempurna, itu sebenarnya tidak ibaratnya harus ditekan. Dengan menempelkan kepala itu bisa terbelah. Oh, ada videonya saya kirim. Nggak perlu gitu. Jadi dengan dia itu udah terbelah sendiri misalnya. Kenapa? Itu tekanan dari energi. Nah seperti itu. Makanya nanti waktu nanti mungkin Pak Edi bisa lihat praktek dan misalnya tahu istilahnya anak-anak nanti memecahkan hebel, memecahkan botol. Jadi tenaganya istilahnya memang alam. Jadi energi itu terkumpul di saat dari mereka 0 sampai berapa bulan bisa seperti itu? Sebenarnya sih nggak berbulan-bulan, instan cepat kita bisa. Buat instan bisa kita. Kenapa? Prosesnya di sini harus yakin. Segala sesuatu keyakinan. Betul, yakin. Iya, segala sesuatu kalau nggak yakin nggak akan bisa. Biar katanya di badan gede hebat, kalau mecahin hebel dia nggak ada pernapasan pasti benjol. Pasti itu. Karena nggak ada kekuatan, karena dia nggak tahu bagaimana cara mengambil pernapasan yang baik. Seperti itu. Terus kalau yang semalam kita ada video yang dihentak kalau dibilang mah ilmu kontak ya. kontak. Jadi kalau ini istilahnya bukan ilmu kontak. Kalau ilmu kontak kan juga ada juga pakai bacaan juga. Kalau di sini emang tenaga dalam kita pernapasan. Jadi benturan energi bila satu dengan yang lain ada kekuatan itu akan kita terpental. Kalau di saya kan pernah belajar juga. Akhirnya mengetahui nih, wah ini energi orang ini jelek atau baik. Nah, kalau di pernapasan juga, Ya, bisa tahu. kalau di pernapasan ini kita akan bisa lihat situasi energi hawa nafsu. Jadi amarah dia akan kita lihat bisa. Kita pancing dengan energi oporta ini bisa. Jadi kalau lihat orang amarah kita lihat dari gerakan dia. Itu gampang kepancingnya. Seperti itu. Namanya juga ada yang namanya sebut saya namanya ilmu getaran frekuensi, getaran suara itu ada juga nanti. Jadi kita bisa melihat frekuensi semana batas kemarahan dia, semana batas emosi dia akan kita deteksi seperti itu. Kalau saya sih justru maunya ya biar orang yang marah sama kita nggak marah gitu. Gimana tuh? Bisa sebenarnya sih bisa, tergantung dari mana kekuatan keyakinan kita. Bisa. Sebenarnya kalau dia emosinya, ketenangan kita aja sebenarnya. Dia marah-marah, kita nggak usah ikutin dia marah, ketenangannya. Jadi kan maafin saya, dia juga nggak akan marah kalau kita maafin saya kalau saya salah. Dia nggak akan marah lagi karena kita udah minta maaf, mau marah gimana? Karena kita udah minta maaf, oh iya nih orang diminta maaf, kenapa saya marah-marah? Itu ada kuncinya sebenarnya gitu. Memaafkan kesalahan orang lain itu lebih mulia daripada kita melawan kekuatan. Seperti itu. Karena kita kan berlatih kan diantaranya untuk mengenal diri sendiri ya. Berlatih silat untuk mengenal diri sendiri. Jadi kita menahan hawa nafsu dari diri kita. Kalau kita mampu menawan hawa nafsu kita, berarti kita sudah melawan segala sesuatu dalam diri kita. Pada intinya kita kembangkan kebaikan. Benar sekali, benar kayak gitu aja.
Semoga bincang-bincang kita pada semester ini bermanfaat juga kepada para pemirsa, memberikan kebahagiaan. Terima kasih Pak. Sama-sama, Penny. Jangan berkah kita semua. Semangat.